semuanya, karena masih suasana Idul Adha, aku kepikiran buat bikin dendeng balado. Masih ada daging kurbannya, yuk kita bikin bareng-bareng. Ini aku pakai daging kurban, dikasih ya. Nah ini untuk bahan-bahan sambal baladonya. Buat detail bahan-bahannya, cek di description box ya. Nah itu yang warna coklat itu daun kunyit. Jadi daun kunyit aku tuh udah kering tapi masih bisa dipakai kok. Nah kayak gitu, tapi gak disaranin ya, kalau punya yang seger pakai aja yang seger daun kunyitnya. Nah ini untuk bahan-bahan marinasinya. Jadi nanti si dagingnya kita bakal lumurin dulu pakai itu. Nah oke, pertama-tama kita didihin air. Pas airnya udah mendidih banget, masukin dagingnya. Nah ini dagingnya aku masukin semuanya aja, aku rebus dulu. Tapi yang aku pakai tuh nggak semua daging ini sih, cuman aku rebus aja sekalian. Dagingnya dicuci dulu ya, direbus. Nah ini dimasukin serai dan daun salam dan sedikit garam. Nah di sini aku bakal pakai teknik hemat gas. Nah jadi di sini udah kita masukin dagingnya, diaduk-aduk dulu karena tadi kita masukin garam juga ya. Terus biar semuanya kerendam. Kita tunggu sampai mendidih lagi. Nah setelah mendidih kayak gini, kita tunggu selama 10 menit 10 menit dari udah mendidih tadi ya. Ini tuh biar ngehemat gas, apa sih namanya tuh ya, pokoknya teknik menghemat gas kayak gitulah untuk merebus daging. Nah selama 10 menit. Nah kalau udah 10 menit dimatiin apinya dan kita tutup, tunggu selama 30 menit kayak gitu, 30 menit. Nah sambil nunggu kita bakal halusin bumbu marinasinya. Nah ini bumbunya aku ulek aja karena sedikit. Sebenarnya ini bumbu marinasinya kurang sih, jadi nanti pokoknya di description box aku bakal tulisin resepnya yang seenggaknya nggak sedikit kayak gini, soalnya ini kurang banget sih aku pakai bumbunya. Nah ini sekarang untuk bumbu baladonya, sambal baladonya. Jadi di sini aku pakai chopper ya biar nggak pakai air gitu kan, biar sama kayak diulek gitu. Tapi kalian boleh diulek juga kok, jangan terlalu lembut ya. Nah kayak gini kan agak kasar tuh, bawangnya masih kayak diulek lah ya, kayak gitu. Nah aku keluarin dulu, aku masukin ke mangkuk. Nah jadi jangan terlalu halus ya. Nah sekarang aku bakal chopper cabai-cabainya, nggak pakai air, kecuali kalian pakai blender ya pakai air sedikit, tapi jangan terlalu halus ya. Nah di sini aku terlalu halus, hancurin cabenya, dan ada satu batang cabai yang enggak, nah itu tuh gak kehalusin. Ya udah nggak apa-apa, nanti juga layu. Nah ini dia daging yang tadi udah kita biarin udah 30 menit, dihidupin lagi apinya dan kita rebus lagi itu daging selama 10 menit. Nah sambil nunggu dagingnya ini aku mau tumis bawang merah yang udah aku iris-iris ya, yang ada di bahan-bahan. Aku tumis sampai bawangnya layu. Nah lalu aku masukin cabai tadi yang udah dicopper sama bawang-bawangnya itu ya. Nah dimasak. Masukin juga daun jeruknya, lalu daun kunyitnya. Ini daun kunyit aku udah kering. Nah untuk daun kunyitnya kalian pakai sedikit aja, kalau ada sih yang masih seger ya. Nah ini terus dimasak sampai nanti tuh bau langunya tuh hilang ya. Jadi bau langu tuh bau bawang mentahnya itu hilang. Jangan lupa diaduk-aduk juga. Nah untuk apinya juga jangan terlalu besar juga ya, diaduk-aduk biar bawahnya tuh nggak gosong. Nah ini aku tambahin sedikit minyak, pokoknya sampai matang. Nah ini tes rasa ya, kalian rasa di sini boleh nambahin garam, boleh nambahin penyedap rasa kaldu juga boleh. Juga di sini kalian bisa masukin perasan jeruk nipis. Udah 10 menit. Nah ini aku matiin kompornya. Udah gitu aku angkat rebusan dagingnya. Awalnya tuh direbus dulu selama 10 menit. Udah gitu dimatiin, ditutup, dibiarin 30 menit. Udah gitu dihidupin lagi, direbus lagi sama 10 menit kayak gitu ya. Teknik buat
menghemat gas. Gitu sih kata mama aku. Nah udah diangkat ya. Nah ini kita tiriskan sebentar. Nah udah agak dingin, dipotong-potong kayak gini. Jadi motongnya itu kita ngikutin serat dagingnya. Jadi kalau garisnya ke bawah, kita motongnya berarti arah ke bawah itu gitu. Kayak gini nih, aku bakal contohin ya. Nah kayak gini. Nah ini kan garis-garisnya ke bawah, ke bawah gini kan. Nah jadi motongnya ke bawah kayak gitu. Itu aku ada yang salah motongnya, harusnya kayak gini nih, ke bawah, ngikutin seratnya ya, ngikutin serat dagingnya, dipotong kayak gini, nggak terlalu tipis karena nanti kita bakal geprek si dagingnya ini. Jadi kita potong kira-kira jangan terlalu tebal juga, dipotong semuanya. Nah kita digeprek daging ini. Nah kayak gitu, ini brutal banget sih. Aduh ya pokoknya digeprek-geprekin gitu. Nah digeprekin gitu ya, jadi tipis dagingnya tuh. Nah sebenarnya kan untuk bikin dendeng ini harus itu bagian daging sapi tertentu ya, cuman karena ini dagingnya masih fresh, daging kurban, terus ini juga aku pilih dagingnya yang gak banyak lemaknya, yang dagingnya banyak dagingnya, jadi nggak apa-apa sih, masih bisa dipakai buat dendeng gitu. Nah ini aku lumurin pakai bumbu marinasi yang udah kita ulek tadi ya. Nah ini bumbunya kurang banget sih, tapi nanti aku bakal tulis di description box bumbu marinasinya, yang bahan-bahannya aku agak banyakin biar cukup. Nah udah gitu panasin minyak dan kita goreng. Nah harusnya tuh minyaknya tuh merendam si dagingnya, ini aku kurang minyaknya buat ngegorengnya, jadi dia biar kering gitu ya. Nah kayak gini digoreng. Untuk menggorengnya pun apinya jangan terlalu besar ya, dan pastiin minyaknya tuh udah panas waktu kalian masukin dagingnya. Nah kayak gini ya jadinya yang udah mateng. Nah kayak gini ya udah mulai kecoklatan, diangkat. Jangan lupa ya minyaknya harusnya ngerendam si dagingnya pas digoreng. Ini aku kurang merendam. Nah aku angkat ya dagingnya ini. Nah jadi karena aku ngegorengnya kurang minyaknya nih, teksturnya jadi kurang kering sih. Kalau aku nih agak basah sedikit banget. Nah kayak gini, dan diangkat. Nah, udah kecoklatan gitu diangkat ya, udah mulai matang. Nah sekarang nih aku hidupin lagi nih bumbu balado tadi yang udah matang tuh. Aku hidupin lagi apinya dan aku masukin dagingnya yang udah digoreng tadi itu. Dimasukin dan diaduk-aduk sama bumbu baladonya. Ini tuh sebenarnya gampang sih, cuman ya step by stepnya ya lumayan gitu, cuman gampang. Nah kayak gitu. Untuk bumbu baladonya, untuk sambal baladonya maksudnya, kalian bisa cobain lagi apa kurang garam atau mau lebih gurih kayak gitu. Nah udah jadi dendeng balado daging kurban ala-ala lah. Pokoknya kalian pilih dagingnya yang sedikit lemaknya, yang banyak dagingnya itu ya, karena daging kurban itu masih fresh, jadi bisa dibikin dendeng kayak gini pakai nasi anget. Nggak ada lawan, pokoknya enak banget. Kalian coba ya. Jangan lupa subscribe. Bye.